kepada harapan Tuhan pada pagi hari ini, Bapak yang sudah kasih. Saya tidak tahu pergumulan yang sedang kita hadapi, tapi percayalah bahwa di dalam setiap pergumulan kita Tuhan ada. Dan Tuhan melihat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kita kelegaan, dan Tuhan berikan jalan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap bukti nyata Engkau atas kehidupan kami. Engkau Allah yang pelihara hidup kami. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlu. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Pada pagi hari ini Abba, kami meletakkan setiap pergumulan kami di bawah kaki Tuhan. Kami sadar kami manusia biasa. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Kami butuh kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya dalam setiap apapun hal yang kami hadapi hari-hari kami Tuhan, ada kekuatan Allah mengalir, ada keselamatan, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam setiap kami. Pada pagi hari ini kami mau berhadapan dengan Engkau. Kami mau bertemu dengan Yesus Kristus dalam pujian, dalam penyembahan, dan juga dalam firman yang kami dengar pada pagi hari. Kami memberikan hati kami di hadapan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu bertemu dengan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya.
Amin. Silakan duduk pemirsa terkasih. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Seperti bencana di taman penjunan Tuhan, demikianlah hati kami di taman Kau. Kami mau dibentuk
menyatu dengan Tuhan, maka kami akan dapatkan kemenangan, kami akan dapatkan pembebasan, kami akan dapatkan mujizat, kami akan mendapatkan kesembuhan di dalam Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirman buat kami di minggu ketiga di bulan Juli ini. Kami percaya bulan Juli penuh dengan anugerah Tuhan. Karena Tuhan hadir menyertai setiap kami umat-umatnya. Siapkan hati kami masing-masing ya Bapa. Kami rindu mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, shalom. Saudara yang kasih Tuhan, istri saya tadi dapat penglihatan. Ketika kita mulai menyembah Tuhan, maka seperti kuntum yang sedang mekar. Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan anugerahnya, Tuhan siapkan berkatnya, Tuhan siapkan mujizatnya bagi saudara dan saya yang setuju katakan amin. Saudara, hati saya rindu supaya jemaat kita di tempat ini Vision and Glory, ya, kita semakin bersinar, penuh sukacita, penuh kemenangan, dan kita percaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kerinduan saya supaya seperti pengkhotbah 3:9 ya, ayat yang keempat, itu yang Tuhan taruh dalam visi kita di tahun ini. Orang hidup punya harapan. Katakan amin. Orang hidup punya harapan. Coba toel kiri kanannya, masih hidup gak dia? Artinya dia punya pengharapan untuk dipulihkan, dia punya pengharapan untuk disembuhkan, dia punya pengharapan untuk semakin hari semakin naik seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu saudara, ya, dia bukan pakai kekuatannya, tapi sayap yang diberikan kepadanya itu ya untuk dia menikmati angin badai. Saudara diberikan iman kepada Yesus Kristus itu untuk menikmati badai kehidupan. Ya, ketika engkau mengerti menggunakan sayap seperti Raja Wali, dia tidak takut badai, tapi badai itu dipakai dia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya percaya kuntum itu berbicara berkat Tuhan sudah disediakan bagi saudara dan saya. Tuhan itu, Allah itu Alfa dan Omega. Yang percaya katakan amin. Yang ada saat ini, yang sudah ada saat sebelumnya, dan sudah ada sekarang, bahkan di ending hidup kita. Omega, dia sudah berdiri di Omega, dia sudah berdiri di ujung kehidupan saudara, dan dia sudah kibarkan panji kemenangan, panji berkat, panji mujizat, panji kesembuhan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara kuntum, saudara siap berkuntum seperti bilangan 17. Ketika tongkat harum ditaruh dalam mezbah Tuhan, ketika hidupmu saudara taruh dalam hadirat Tuhan, maka tongkat yang gak punya media tanah, Tuhanlah menjadi media saudara. Dia sanggup pertemukan saudara dengan orang-orang yang hebat. Dia sanggup mempertemukan saudara bukan dari timur, bukan dari barat pengangkatan, tapi pengangkatan datang dari Allah yang hebat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sujud tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka siapkan bejana hatimu untuk terima berkat Tuhan, untuk terima kuntum itu ya, tongkat itu berkuntum, bukan hanya berkuntum lalu bertunas, bukan hanya bertunas tapi berbuah badam, dan berbuah badam yang lebat. Caranya kita nggak tahu. Tiba-tiba saudara diketemu dengan orang, dan orang itu adalah orang hebat yang akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Siapkan dirimu. Katakan kiri kanan, siapkan dirimu. Ya. Oke tim, mulai dengan slide yang pertama. Saya rindu kita mengalami ini. Yang setuju katakan amin. Yuk tim, kelihatan? Baca sama-sama. 2, 3. Sukacita dalam memberi. Ya, sukacita dalam memberi. Atau ini dimatiin lampu ini ya. Nah, bisa lihat ya? Bisa lihat ya? Oke, sukacita. Memberi itu harus dengan sukacita. Katakan amin. Saudara memberi dengan keterpaksaan gak ada gunanya, tapi memberi dengan sukacita. Yuk sama-sama katakan memberi dengan sukacita. Ya, kalau kita memberilah dengan sukacita tanpa paksaan. Sebab kalau sesuatu yang dipaksakan dan tidak ada manfaatnya, kecuali bersungut-sungut, saudara akan mengalami mujizat Tuhan.
Oke, kita tampil ayat berikutnya. Nah, Amsal 11 ayat 24 ada 3 ayat ya, dikatakan begini. Sama-sama kita baca. Amsal 11 ayat 24 dan 25, 2, 3. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Katakan itu saya. Siap untuk diperkaya Tuhan. Amin. Ya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu katakan itu bukan saya. Yang setuju katakan amin. Ya. Terus 2, 3. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Luar biasa kan? Siapa banyak memberi berkat diberikan kelimpahan. Lebih banyak berkat atau kelimpahan? Kelimpahan. Siapa mau kelimpahan? Banyak akan memberi itu dengan sukacita. Memberi bukan hanya uang, memberi dengan tenaga, memberi dengan pikiran, memberi waktumu untuk berdoa, memberi sesuatu apa yang kau bisa kau lakukan untuk menolong orang lain. Itu mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Ayat 25 dikatakan begini, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat diulangi lagi loh saudara. Ayat 24, 25 ini ya kan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Apa kata Yesus? Coba lihat ayat berikutnya ya, Kisah Rasul 20:35 ini kata Yesus. Setiap baca, apalagi kalau di handphone itu ada kitab huruf yang apa namanya, bukan huruf apa, kata-kata yang berwarna merah itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu ya dan amin. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh, kata Paulus kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan, apa dikatakan Yesus? 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sama-sama ikutin kata saya. Saya bahagia. Kalau saya tidak menerima, tapi memberi. Amin. Lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Cobalah saudara praktekkan dalam hidup saudara. Ada orang berkekurangan, tiba-tiba datang kepada saudara. Saudara makan di warung Padang kira-kira berapa sekali makan? Warung Padang makan pakai kuah, pakai sayur, pakai rata-rata 25.000. 20. Ada orang yang kadang-kala untuk dapat 25.000 itu susahnya bukan main. Tapi ketika saudara bisa membantu orang 25.000, dia berbahagia luar biasa. Mungkin uang tersebut dia bisa beli untuk bukan makanan, tapi beli obat untuk anaknya yang sedang sakit. Tetapi ketika dia dikasih uang 25.000 dibeli obat untuk anaknya sembuh, dia sukacita. Tapi Alkitab berkata begini, yang lebih berbahagia adalah ketika kita bisa memberi. Amin. Ya, waktu saudara bisa memberi apa saja, kasih hatimu di situ. Bukan hanya uang, waktumu, pikiranmu, tenagamu. Saya bersyukur kita di tempat ini, jemaat kita, ya kan? Ya, teman-teman kita Papasa Ribu, Otomo, ya kalau lagi ada masalah, mereka si Tompul, saya telepon mereka, Oroni, ya kan? Pak Erwin gak usah saya telepon, tahu sendiri dia, ya kan? Semua bergerak bersama-sama. Saudara, siapkan dirimu untuk engkau diberkati Tuhan. Kalau engkau suka memberi, oke? Nah, sekali lagi, memberi itu dengan suka, jangan terpaksa. Kalau saudara terpaksa, nggak usah memberi, nggak apa-apa. Daripada engkau paksakan, engkau tidak dapat apa-apa, tapi engkau bersungguh-sungguh, engkau yang rugi. Mendingan tidak usah beri. Yang setuju katakan amin. Ya, oke, slide berikutnya. Ya, apa tujuan khotbah saya hari ini? Supaya seluruh kita, saudara dan saya, mengalami financial breakthrough. Katakan amin. Amin. Yuk sama-sama, orang hidup punya pengharapan. Saudara, siapkan dirimu. Saya percaya, saya sangat percaya, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin.
Bagaimana kita mengalami financial breakthrough, kemerdekaan dalam keuangan? Pengurapan itu gampang kita dapat, saudara. Pengurapan ketika engkau intim dengan Tuhan, suka berdoa, suka memuji, suka menyembah, renungkan firman Tuhan. Pengurapan datang sendiri dari Tuhan. Tapi kebebasan hal ekonomi kadang-kadang ini jadi masalah. Kita diurapi, kadang-kadang kita rindu untuk melayani, tapi tanpa uang kita nggak mungkin bisa pergi ke Papua sana, kan? Itu paling kita cuma berdoa. Tapi kalau kita sudah diurapi Tuhan, disiapkan Tuhan, dipakai Tuhan, kemudian kita diutus Tuhan, tapi ketika kita kekurangan uang juga masalah. Maka kita harus mengalami yang namanya kemerdekaan dalam finansial. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan aku juga mau mengalami finansial breakthrough. Katakan amin. Ya, nah salah satu caranya kita harus memberi. Itu kata Alkitab. Nah kita akan melihat pelajaran berikutnya nanti ya. Nah tujuan kita adalah supaya kita alami kebebasan dalam keuangan. Yosua 21 ayat 45 dikatakan begini ya. Yosua 21 ayat yang ke-45 dikatakan Alkitab ya, sebentar saya buka Alkitabnya. Barang Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang ini ayatnya baru tadi saya dapat. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya adalah Israel secara rohani, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dari semua yang baik sebelum dunia diciptakan, Allah itu sudah siapkan segala sesuatu. Dengar ini, Allah Tritunggal itu ya, Allah yang begitu mengasihi. Dia mengasihi apa sebelum dunia dijadikan? Bapa mengasihi firman, kata kitab Yohanes, dan firman juga mengasihi Bapa. Dasar dalam kitab Yohanes sama juga. Dan yang mencurahkan kasih adalah Roh Kudus. Dari dalam Bapa itu ada lingkaran cinta kasih dari Bapa kepada firman, ya kan? Dari firman kepada Bapa. Yang mencurahkan cinta kasih adalah Roh Kudus. Maka Allah itu Tritunggal. Dan kemudian mereka saling mencintai, dari Bapa kepada anak, dari anak kepada Bapa. Dan Roh Kudus yang membawa cinta kasih itu, dia yang mencurahkan cinta kasih itu. Dan ketika manusia diciptakan, saudara, apa yang terjadi? Manusialah objek daripada kasih Bapa tersebut. Katakan amin. Ya kan? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya kepada saudara, meskipun engkau bawel, meskipun engkau cerewet, tapi kasih Bapa itu dicurahkan kepada saudara dan saya, orang yang berdosa. Karena begitu besar kasihnya kepada kita yang berdosa, sehingga dia turunkan firman-Nya yang menjadi manusia ya, untuk membawa kita dari dosa menuju kemuliaannya. Kalau anaknya aja dikasih, financial breakthrough diberikan, pasti saudara. Oke, ya. Kemudian dikatakan slide berikutnya ya. Nah, bagaimana supaya kita mengalami financial breakthrough? Ini tujuan kita kan. Ini yang pertama ya. Ada 5 hal yang saya bagikan. Yang pertama, Maleakhi 3 ayat 10 ya. Kita baca sama-sama itu ayatnya di bawah. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Maksudnya gereja kalau sekarang, dulu bait Allah. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak itu rindu supaya saudara mengalami kelimpahan. Yesus juga katakan amin. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami financial breakthrough? Saudara, akan persembahan perpuluhan itu menyenangkan hati Bapa. Amin. Saudara, kalau kasih perpuluhan dari hasil yang kau kerjakan, zaman dulu orang Lewi yang terima itu, dari semua 12 suku Israel, 11 suku Israel membawa hasil ternak, hasil olahannya kepada bait Allah untuk dibagikan kepada orang-orang Lewi yang tidak bekerja, hanya mengurus di rumah bait Allah saja 10%. Saudara, perjanjian baru lebih daripada 10%.
Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saudara, persepuluhan dikatakan itu milik Tuhan. Sesuatu yang milik Tuhan itu kudus adanya. Amin. Sesuatu yang milik Tuhan itu kudus. Jadi kalau sesuatu yang kudus, saudara harus kasih dengan kekudusan kan? Kasih dengan hati. Kalau saudara bisa hidup, kalau saudara bisa makan sampai hari ini, walaupun orang-orang mengalami habis COVID ini, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps kan, tapi kondisi kita semakin tetap sehat. Itu karena kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melimpahkan kesehatan, Tuhan melimpahkan berkat. Kita kadang-kadang makan sehari bisa berapa kali? 3 kali. Iya kan? Kadang-kadang bisa 4-5 kali juga kan, kalau lagi dalam perjalanan gitu kan. Ya. Nah, perpuluhan itu milik Tuhan. Perpuluhan itu cara Tuhan untuk merobek pintu-pintu yang berabad-abad tertutup akan dibukakan kepada saudara. Perpuluhan itu untuk merobek kutub kemiskinan. Itu dia. Perpuluhan itu adalah menghormati Allah, sesuatu yang kudus. Kalau kita lakukan dengan kekudusan hati, berarti kita menghormati Allah. Saudara menghormati Allah. Kita pun orang tua mesti menghormati orang tua kan. Apalagi kalau Allah disenangkan, maka tingkap-tingkap langit yang sudah Dia siapkan akan dicurahkan kepada saudara. Salah satu untuk kita mengalami financial breakthrough, kita harus tetap setia, taat dalam perpuluhan. Yang setuju katakan amin. Meskipun ada pengajaran-pengajaran yang miring hari-hari ini, ya toh, kita ikuti apa yang dikatakan Alkitab, ya kan? Ada pendeta-pendeta juga yang miring-miring ya hari-hari ini. Tapi mari kita setia kepada kebenaran firman Tuhan. Waktu kita setia kepada kebenaran firman Tuhan, Allah itu lebih setia lagi. Dia pasti tolong hidup saudara dan saya. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami financial breakthrough, hormati Allahmu. Amin. Yang memberi perpuluhan itu menghormati Allah dengan kemampuan saudara, tapi dengan hati yang bersuka cita. Daripada saudara bersungut-sungut, jangan lakukan. Tapi kalau kau lakukan dengan suka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah Ulangan 16 ayat 20, memberi itu mewarisi negeri. Orang yang suka memberi, ya kan, akan mewarisi negeri. Ini hukum umum. Hukum umum. Siapa tuh Yusuf Hamka ya? Pernah dengar Yusuf Hamka? Orang apa dia? Orang apa? Orang Indonesia, bos. Memang keturunan Chinese. Dia Muslim, tapi dia suka memberi. Coba lihat, kemarin aja dia, pemerintah aja kalau nggak salah masih utang berapa triliun sama dia, ya kan? Karena bangun jalan tol. Tapi dia suka memberi ke fakir miskin, memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Dia tidak pandang agama apapun, bukan hanya agama Islam. Coba lihat, yang non-Kristen pun diberkati Tuhan. Karena ini hukum umum. Kayak gravitasi. Gravitasi itu hukum umum nggak? Iya, semua orang kena daya gravitasi. Gravitasi. Sama dengan hujan. Hujan tuh lihat nggak? Orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, lihat nggak? Enggak. Nah sama. Ini kunci untuk kita mengalami pembebasan, kemerdekaan dan keuangan. Yuk sama-sama Ulangan 16 ayat 20, sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Semata-mata keadilan ini, semata-mata keadilan. Itulah yang harus kau kejar supaya kau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ini kata Ulangan 16 ayat 20. Musa berkata begitu. Semata-mata keadilan. Keadilan itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan sedek. Sama-sama katakan sedek. Dari kata sedek, orang Islam bilang sadakoh. Bersedekah. Itu diambil dari bahasa Ibrani, sedek. Ya, keadilan itu bahasa aslinya disebut dengan sedek. Di dalam keadilan itu, ya, kita memberi, menolong orang lain, itu sedek. Nah, dikatakan, ya,
semata-mata memberi, itulah yang harus kau kejar. Ya, kalau hakim melakukan keadilan, dia memberi hatinya untuk memutuskan perkara. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Maka dia akan mendapatkan negeri. Dan setuju katakan amin. Tapi kalau hakimnya makan sogok, hakimnya masuk angin, dapat uang nggak? Dapat uangnya. Tapi nggak lama kemudian stroke. Makanya coba lihat kan, banyak kan polisi-polisi, maaf ya, tidak semua polisi. Ya coba kasus-kasus kemarin. Polisi bintang 2, pangkatnya bintang 2, levelnya Kapolda, saudara. Orang tua saya juga mantan polisi. Dia bilang gini, ngeri loh polisi sekarang, nggak punya moral lagi, tidak mengejar keadilan. Bapak saya bilang begini, dia cerita, saya kecuali kalau dikasih orang, kalau dikasih terima tak? Kalau saudara dikasih nggak terima, itu kayaknya agak-agak sesuatu itu. Kalau sudah bantu orang, dikasih orang, itu korupsi nggak? Tidak. Bantu. Bapak saya bilang begini, saya nggak akan bawa uang haram untuk makan anak dan istri saya. Makanya bapak saya umurnya bisa sampai 87 tahun masih naik motor, sehat, cuma asam urat doang. Dan orang-orang bilang, ya, orang-orang Chinese, ya bapak saya beberapa kali jadi Kapolsek, orang-orang Cina, Chinese sana bilang, bapak saya kan warga Sinambela. Mereka kalau ketemu dengan bapak saya panggilnya bukan Pak Sinambela, Konam. Engkau Nambela. Iya kan? Bapak, teman-teman saya SMP dulu, mereka bilang, bapak lah tuh orangnya begini, dia nggak mau paksakan orang. Padahal bapak saya itu jabat Kapolsek di Pulau Bangka, itu ada perusahaan Australia penambahan timah selama 6 tahun. Orang pikir Pak Nambela tuh kayanya bukan main, tapi bapak saya tetap naik motor sampai sekarang. Gak ada lebih. Lihat, semata-mata keadilan. Keadilan itu harus memberi. Katakan amin. Bahasa aslinya disebut dengan sedek. Itu dia. Ya, sedek itu dari kata sedekah. Nah, coba lihat ayat Amsal 20 ayat yang ke B. Ya, baca semuanya lah. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran. Kebenaran itu bahasa aslinya juga sedek. Lakukanlah yang benar. Lakukanlah yang benar. Artinya saudara harus memberi kebenaran. Kalau tahu ada orang bohong, saudara harus bilang itu salah, bohong. Ya kan? Itu saudara sedang melakukan sedek, sedekah. Terus, dan kemudian ayat berikutnya dikatakan begini, terus dengan cepat. Nah, Daniel juga menasihati Raja Nebukadnezar. Waktu raja punya mimpi, ya kan? Jangan dikatakan waktu raja dia punya mimpi itu, apa yang akan terjadi dalam mimpi itu untuk tahun-tahun ke depan. Nah, kemudian dimintalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang punya ilmu, yang punya pengetahuan. Lalu Daniel dipakai untuk menasihati raja. GBI Syedek Gereja Pakamas, saudara juga akan dipakai sebagai Daniel menasihati orang-orang hebat, orang-orang kaya. Katakan yes. Ya, dikatakan begini, jadi raja. Saudara baca ayatnya di rumah nanti semua ya. Ini ayat di keempat dari Daniel kedua. Dikatakan Daniel 4:27. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hari Tuanku. Lepaskanlah dirimu Tuanku daripada dosa dengan melakukan sedek, dengan melakukan keadilan. Daniel tahu raja ini punya mimpi, dia sedang diperingatkan Tuhan, dia sedang melakukan dosa. Dikatakan sekali lagi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah dirimu Tuanku daripada dosa. Jangan bikin dosa lagi dengan melakukan sedek, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Artinya, bantulah orang miskin yang raja, orang-orang yang berkekurangan. Engkau sudah melakukan sedek. Ketika kau lakukan sedek itu, maka dosamu pun diampuni. Coba lihat orang Islam, kalau mereka bersedekah, itu menambahkan apa? Pahala. Pahala dipakai untuk menghapus dosa.
Saudara perlu nggak lakukan itu? Perlu lakukan, tapi bukan dapat pahala. Saudara sudah diselamatkan loh. Sudah, bukan karena lakukan kebaikan, tapi kita wajib memberikan sedekah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Orang-orang yang lakukan keadilan yang akan mewarisi negeri. Yang setuju katakan yes. Ya. Nah, kita dalam Kolose 2:14 kita sudah dihapus surat hutang. Maka ya orang-orang Yahudi, orang-orang zaman perjanjian lama, kalau mereka sedang melakukan dosa, mereka sedang tanda tangani surat dosa, surat maut. Itu artinya. Ya, dalam Kolose 2:14 dikatakan dengan menghapus surat hutang. Coba lihat, Yesus sudah menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Kiri kanan, dosamu sudah diampuni. Jangan bikin salah lagi. Tapi lakukan sedek berarti sedekah, bersedekah. Ya, orang Islam itu ngambil juga dari kitab Taurat, kitab Zabur ini. Tapi kita digenapi, disempurnakan oleh Kolose 2:14. Yesus sudah menghapus surat hutang setiap kita. Yang setuju katakan yes. Orang yang memberi tidak akan kekurangan. Katakan amin. Coba lihat perusahaan-perusahaan hebat ya. Kalau saudara perusahaan-perusahaan hebat, itu ada namanya CSR, singkatan dari Corporate Social Responsibility, tanggung jawab moral. Perusahaan saya waktu saya bekerja, saya disuruh bos saya cari panti asuhan, sumbang mereka, baik yang Katolik, baik yang Kristen, baik yang Islam. Maka setelah saya bekerja di situ, bos saya orang percaya, ya, dan perusahaan kami terus meningkat sampai saya melahirkan posisi saya senior sales manager. Sebelum saya berhenti itu di Nippon Oil Thailand itu lebih dulu mereka beroperasi di Thailand, baru kemudian ada di Indonesia. Kami dianggap lebih muda, tapi orang Thailand itu datang ke Indonesia, Jepang-Jepangnya. Terakhir dia menjadi vice director di Indonesia. Dia bilang gini sama saya, Fernando San. Dia kalau orang Jepang tuh pakai Mister tuh pakai San, tulisannya SAN, tapi bacanya San. Fernando San, bagaimana kamu kok bisa jual lebih banyak dari kami yang duluan di Thailand? Dia bilang. Saya cuma bilang, cuma anugerah Tuhan. Saya cuma lakukan bagian saya, ya, lakukan sedek bagian kita, dan volume kita semakin hari semakin tinggi. Ya luar biasa. Sebelum saya berhenti itu, net profit 1 bulan minimal 3 miliar. Karyawannya cuma 30 orang, dan saya sebagai senior manajernya di situ. Saudara, apa yang terjadi? Waktu saya turun, waktu saya keluar, perizinannya tidak bisa mereka bikin, karena cuma saya yang bisa bikin perizinan. Sampai Jepang tuh bilang ini, waktu prinsipal sudah datang ke Indonesia, harusnya prinsipal yang pegang, tapi saya masih pegang waktu itu, karena kalau kita impor harganya lebih murah, jadi kita nggak mau beli mereka dari sini. Tapi perizinan itu kan harus ada namanya surat izin itu, dan cuma saya yang bisa lakukan. Saya berhenti, tidak ada satupun yang bisa memperpanjang apa yang sudah saya lakukan sampai sekarang ini. Waktu saya turun, waktu saya berhenti, penjualan itu 30% langsung drop. Masih ada perusahaan, saya sudah 10 tahun berhenti, masih ada customer yang telepon saya. Kenapa? Saya lakukan bagian saya, sedek, lakukan kebenaran, lakukan keadilan. Saudara akan mewarisi negeri. Bukan sombong, nama saya masih tercantum di Jepang, di Nippon Oil. Dan saya pernah ketemu dengan Vice President Director, kalau orang Jepang namanya Sacho, bos Sacho-nya. Itu ketemu mereka itu kayak ketemu dewa, saudara. Wah, dipersiapkan ruangannya segala macam ya. Dan orang-orang Jepang yang ada di Indonesia, mereka bilang gini, Fernando, kamu ketemu, waktu saya ketemu kedua kali ke Jepang, dia bilang gini, kamu ketemu sama ini? Iya, saya orang Jepang aja,
Jabatan dia sudah manajer di sana. Belum pernah ketemu dia. Tapi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang mewarisi negeri akan dipertemukan. Amsal 22 ayat 2, pegang itu. Tuhanlah yang mempertemukan orang kaya dan orang miskin, raja-raja dengan rakyat jelata. Itu untuk saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Saudara, lakukan itu. Saudara akan mewarisi negeri. Poin berikutnya, saudara tangkap ini. Kalau saudara memberi, saudara akan menjadi bagian memorial offering, korban ingat-ingatan. Siapa yang mengingat saudara? Bukan orang yang saudara beri, tapi saudara diingat Tuhan. Coba lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Saya baca buat saudara ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia orang Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi. Coba lihat, ia memberi apa saudara? Memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3, dalam satu penglihatan, ini Pak Petrus, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk. Ini malaikat Allah ini bukan malaikat biasa nih, malak Yahweh. Kalau ketemu dengan malaikat-malaikat, ada malaikat tuh malaikat utusan Tuhan. Tapi kalau malak Yahweh itu disebut dengan teofani. Yesus sebelum jadi manusia, itu malak Yahweh. Masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Coba lihat ayat yang keempat, dikatakan ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Sama-sama kita jawab yuk, kita baca yuk, 2, 3. Semua, ya sama-sama baca, 2, 3. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat itu. Yang setuju katakan yes. Saudara, siapa yang mau doanya didengar Tuhan? Yuk, saya sekali lagi, saya yuk. Siapa yang mau doanya didengar Tuhan? Lakukan seperti Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi, tapi dia adalah orang Italia. Dia berdoa kepada Yesus nggak? Tidak. Berdoa kepada YHWH, berdoa kepada Adonai. Dia belum orang percaya, tapi dia cinta Allah. Orang yang cinta Allah, surga melihat kesetiaannya. Coba dia lihat ayat yang kedua tadi. Coba lihat ayat yang kedua tadi. Ya, ayat kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Orang Tuhan itu gak pandang bulu loh. Kalau ada orang lihat orang miskin, orang terlantar, hatinya bertergerak menolong seberapapun. Itu mengingatkan Allah. Memorial offering namanya. Siapa doanya mau diingat Tuhan? Amin. Wah, lakukan itu. Slide berikutnya dikatakan begini, ya, coba lihat. Nah, kemudian Cornelius itu diingat Tuhan. Maka seperti saya bilang tadi, perusahaan-perusahaan besar tuh biasa kasih CSR. Toyota, Astra, itu setiap tahun. Di gereja ini pun ada hasil daripada CSR. Betul kan? Apa itu? Drum. Ini tempelan BRI sudah gak ada nih. Tuh lihat, makanya BRI itu bergerak kemana-mana. Coba lihat Bill Gates. Saudara tahu Bill Gates? Tahu gak? Orang yang kaya itu, Indonesia digoncang ekonomi tahun 1998 kalau salah sama Bill Gates. Dia memberikan persembahan kepada orang-orang miskin, membantu rumah sakit, ya kan? Coba lihat Buddha Suci, bukan orang Kristen itu. Sampai sekarang gereja kadang kalau udah banyak nggak bikin seperti itu ya. Lucu juga kita orang gereja ini ya.
Ya kan? Tapi Bunda Suci semakin kaya loh. Untuk dapat kaya, itu lakukan bagian saudara. Siapa mau jadi diberkati Tuhan? Lakukan bagian saudara. Katakan amin. Saya kasih tahu ini supaya kita alami berkat Tuhan berkelimpahan. Setuju, katakan amin. Ya. Kemudian Bill Gates, siapa lagi? George Soros, orang-orang hebat. Rockefeller, ya kan? Itu adalah orang-orang yang memberi, berani memberi, menolak orang lain. Memberi itu bukan besar kecilnya. Di Alkitab kan ada orang janda tua yang miskin itu memberi berapa sen? Cuma 2 sen. Kasih uang, kasih mungkin kalau kita edar kantong itu bunyi kelenteng. Saudara, tapi jangan hina orang memberi dengan kekurangannya. Tuhan sangat menghargai. Tapi kasih yang benar di hadapan Tuhan. Siapa di Alkitab? Kain sama Habel. Persembahan siapa diterima? Persembahan Habel. Kain diterima nggak? Kenapa? Karena persembahan Kain dibunuh ya. Yang membunuh Kain atau Habel? Kain membunuh Habel karena persembahan Kain tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Maka jangan bully orang yang memberi. Mau kasih berapa kek, yang penting keluar dari hati yang paling dalam. Gara-gara memberi, orang bisa membunuh, hatinya jahat. Maka memberi itu penuh dengan sukacita. Sayangnya Kain, dia tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Alkitab sudah mengajarkan memberi Tuhan itu harus korban. Korban apa? Korban darah. Memberi. Jadi memberi itu ada sesuatu yang disakiti dalam daging kita. Itu artinya. Coba lihat berikutnya. Ya, di dalam Kisah Rasul berapa itu? Dorcas. Slide berikutnya, tolong TV. Ya. Nah, Kisah Rasul 9 36 sampai 41. Yuk coba kita lihat. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 41. Ya. Ini juga offering, memorial offering. Dikatakan dalam ayat 36 sampai 41, saya baca buat saudara ya. Dikatakan begini, ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di atas ruangan atas Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah ia sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dorcas atau Tabita adalah orang yang suka memberi. Dia memberi apa tuh? Memberi apa? Wah, yang itu loh, sedek itu kan udah memberi itu. Udah kasih apa? Baju. Berarti Dorcas ini tukang jahit. Ada tukang jahit di sini? Siapa? Bu Tuti. Tolong katakan tukang jahit. Itu Dorcas itu. Amin. Atau Tabita. Nah, Dorcas ini jemaat-jemaat yang berkekurangan dia jahit bajunya. Dia kasih untuk orang-orang berkekurangan. Tiba-tiba Dorcas meninggal. Petrus ini gambaran adalah Nabi Tuhan yang memiliki kuasa. Waktu dia meninggal, lihat orang yang dibikin baju itu datang. Ini loh Petrus, bajunya masih aku pakai sampai sekarang. Bagus kan? Ada renda-rendanya. Ada apa lagi?
Ada mani. Kok Pak Solo tahu mani? Ada apa lagi Bu Buni? Ada mata. Apalagi Bu Tuti? Ada bordirnya. Coba lihat. Itu dibawa oleh orang-orang itu loh Petrus. Coba, itu diingat nggak? Memorial of the Lord. Mengingatkan Tuhan untuk membangkitkan di akhir zaman. Yang setuju katakan yes. Luar biasa nggak mobil itu? Manfaatnya itu luar biasa. Untuk siapa manfaatnya? Untuk siapa manfaatnya? Untuk yang memberi. Betul kan? Maka memberi itu penuh dengan suka cita. Memberi itu bermanfaat nggak? Bermanfaat. Oke. Yang keempat, coba kita lihat. Memberi itu sedang menyiapkan mujizat. Sama-sama katakan memberi. Menyiapkan mujizat. Siapa yang suka memberi di tempat ini? Saya tanya, siapa yang suka memberi di tempat ini? Kok nggak angkat tangan? Nggak mau mujizat? Bilang kira mau mujizat nggak? Mau mujizat nggak? Salah satu cara untuk mendatangkan mujizat, sukalah memberi. Coba kita lihat ya ayatnya, kita baca sama-sama. Yuk kita baca ayat 8 sampai 17, 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 17. Saya baca buat saudara ya. Judulnya apa saudara? Perempuan Sunem dengan anaknya. Perempuan Sunem ini orang kaya, tapi masalahnya dia mandul. Coba lihat, tapi dia sedang bikin mujizat dengan cara bagaimana? Ketika Nabi Elisa sedang datang, ya, sering pelayanan di tempat itu, dia kasihan sama Nabi ini. Dikatakan begini, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jadi kalau mau diberkati sering undang makan. Siapa mau undang saya makan? Cuma ketawa, saudara. Undang saya nggak usah di restoran, di rumah saudara, kodok telur, goreng telur aja. Coba saya kemarin udah kelaparan, saya cuma makan, saya lihat ada nasi. Saya ambil telur, ambil bawang, pakai cabai, potong-potong, enak, luar biasa. Jadi undang saya cuma cukup dengan saudara sedang menyiapkan mujizat. Benar, ya kan? Cuma kemarin gak disiapin, terpaksa nabinya siapkan sendiri. Coba lihat baca saudara ya. Di suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal ia seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singkala ia ke sana untuk makan. Dia sering makan. Dia tahu Sunem ini baik hati. Jadi kalau saudara, saya datang ke rumah saudara, siapkan makan. Awas lo ya kalau nggak. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat, dan ini dia. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Nyiapkan tempat, saudara. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. Nabi Elisa ngomong sama pembantunya ini, Gehazi, ya bujanya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Ya, Nabi ini punya akses bisa ke raja, bisa ke siapa saja, ya kan? Kalau kau punya masalah ngomong sama saya bisa ngomong sama raja, kira-kira gitu. Kalau saudara punya masalah, ya, kalau saudara saya undang saya bisa ketemu sama Jokowi untuk nolong saudara. Amin, amin, cepat, amin. Ya kan? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Dia ngomong sama bujangnya nih, sama pembantunya Gehazi. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Di sini nih, Nabi mulai berdoa. Panggil dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, ya,
pada waktu seperti ini juga. Sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu. Emang Nabi pernah berdusta? Ya kan? Ayat 17 sama-sama katakan, baca yuk, 2, 3. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu itu juga pada tahun berikutnya, seperti dikatakan Elisa kepadanya. Dia perempuan Sunam yang kaya ini siap, dia Nabi sering mampir lewat jalan itu, dia siapkan tempat. Dia tidak kekurangan uang, tapi dia belum punya anak. Ya, ada tempat dibikin di loteng itu. Kemudian Nabi mulai berbuat, tahun depan engkau punya anak. Senang nggak? Tiba-tiba punya anak. Senang. Ketika dia bapaknya sedang bermain-main, kalau saudara baca ayat berikutnya, ya, ayat yang berikutnya kalau saudara baca, tiba-tiba bapaknya sama anaknya sedang di suatu tempat di ladang. Tiba-tiba tak kena apa kepala anaknya ini mati. Waktu anaknya mati, bapaknya gendong, kemudian bawa pulang ke rumah. Dia bilang sama istrinya orang Sunam ini, anakmu mati. Kemudian mereka bawa ke ruangan, kemana? Ke loteng atas, tempat Nabi sering nginap. Di tilam itu ditaruhlah anaknya. Tiba-tiba perempuan Sunam itu nggak ngomong A, nggak ngomong B, kamu jaga anak ini. Dia langsung lari ke rumah siapa? Ke rumah Nabi Elisa. Apa yang dikatakan? Selamatkah engkau? Coba imannya luar biasa. Selamatkah engkau? Coba kita lihat ya di ayat yang ke sebentar, Luar Raja-Raja 4 ini. Ya. Ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamat. Waktu perempuan itu dilihat oleh Elisa, kemudian dia bertanya, selamatkah engkau? Selamat. Selamatkah suamimu? Selamat. Selamatkah anakmu? Jawabnya, selamat. Iman dengan perkataan itu mendatangkan mujizat. Padahal anaknya mati, tapi dia tidak berfokus kepada masalah. Dia bilang selamat. Gitu aja. Kalau ada masalah, sama-sama katakan yang baik. Setuju, katakan amin. Ya, waktu kami kemarin pergi ke mana? Sukabumi, saya, istri saya, Ibu Ros Tobing, sama pemain gitar, gitu. Kita doa, tapi memang kita nggak lakukan doa peperangan. Tapi itu lokasinya di Jampang Surada, itu tempat kumpulnya para black magic di sana. Kuasa-kuasa kegelapan itu di Sukabumi Selatan, itu dekat ujung genteng sana tuh. Ya kan? Saya doa di sana. Waktu itu Ibu Ros Tobing sampai ngomong sama saya, Pak Fernando kok berani banget? Saya bilang bukan saya yang berani, tapi roh yang ada di dalam saya lebih besar dari kuasa-kuasa kegelapan. Saya bilang, hai penguasa-penguasa tempat, Nyai Roro Kidul. Saya bilang, saya bawa nama di atas segala nama. Ada bannernya kok, kita punya banner itu. Saya suruh bikin waktu berapa tahun yang lalu, saya bikin bannernya The Lion of Jehuda. Gambarnya si singa. Saya bilang ini, saya bawa nama di atas segala nama, dan neraka pun harus gemetar atas nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Penguasa setempat harus tunduk kepada nama itu. Saya bawa nama itu. Kita doakan. Pergi pulang kita aman. Kemarin waktu pulang saudara, nah memang mobil saya kan mobil Kijang, suspensi itu lebih apa? Lebih lembut dibandingkan dengan Pajero, saudara. Kita yang punya tanah tuh mobilnya Pajero, saudara. Kenceng. Wah, waktu pergi kita udah ditinggalin jauh, saudara, kan cuma itu masuk ke hutan sepanjang 15 km. Jalannya jelek sekali, berbatu-batuan, kemudian lumpur. Dia tinggalkan kita kan nggak pernah, dulu waktu pertama kali kita nggak ngerti sama sekali, tapi kedua sudah agak lumayan tahu. Tapi dia tinggalkan, mobilnya Pajero double gardan lagi, mobil Innova kan bukan double gardan. Kemudian tinggalin, tapi dia tunggu lagi sampai yang kita mestinya dia nggak usah cepet-cepet ya Pak ya, tunggu aja. Iya, saya bilang
Pas pulangnya saudara, kita udah doa, udah peperangan, udah lakukan doa kemenangan di sana. Pulangnya saya cepat-cepat balik mobil saya. Saya ajar dia untuk tunggu saya, jangan tinggalkan saya. Ya kan? Karena waktu saya ngomong saya sedang bernubuat kepada dia. Kadang-kadang dia juga sering kali nggak dengar gitu loh. Jadi saya lagi training dia. Kadang-kadang Nabi itu harus training jemaatnya juga kan? Ya, saya bilang gitu. Saya nggak ngomong sama dia, kamu di belakang enggak. Saya balik mobil saya cepat-cepat, saya maju ke dalam. Kan jalan cuma satu saudara, dan dia nggak bisa potong. Jadi dia harus nunggu saat. Nah balik arah lagi saudara, lumpurnya tebal. Kemudian waktu saya maju, dek, kena langgaran saya. Maju, mentok, mundur, mentok, nggak bisa bergerak. Akhirnya turunlah pemain gitar. Kemudian waduh nggak bisa nih. Di belakang, karena dia di belakang kita, ada berapa laki-laki? 4 laki-laki kan? Terpaksa tuh turun. Kalau dia duluan di depan, dia gak bakal turun. Maka Nabi pun harus pintar. Saya sengaja memang gitu. Memang sudah Tuhan kasih strategi begitu. Akhirnya ya sudah, mereka turun ya. Istri saya turun juga, kan lumpur tuh, mesti loncat jauh-jauh begini kan. Ibu Rostowi juga, wah Ibu Rostowi luar biasa. Ya kan, diberikan kekuatan sama Tuhan. Turun. Kemudian mereka dorong batu-batu, dorong gitu kan, sampai batu yang besar keluar. Setelah keluar, salah satu ini buka celah. Maka hati-hati dengan perkataan. Dia bilang begini, waduh, ini serangan balik, dia bilang gitu. Saya pelototin dia. Kamu yang diserang, saya gituin aja. Kamu sendiri diserang, saya pelototin. Ibu Ros nggak lihat waktu saya pelototin. Lihat perempuan ini, anaknya sudah mati kok. Selamatkah anakmu? Coba lihat aja benar. Larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Coba lihat, selamatkah? Padahal anaknya? Jawabnya apa? Jangan buka celah dengan mulut. Gitu. Lalu apa yang terjadi saudara? Kemudian Abi Awani bilang sama bujaknya Gehazi, kamu duluan pergi. Bawa tongkat ini, taruh di atas mayat itu anaknya. Sudah dilakukan, tidak terjadi apa-apa. Kemudian perempuan Sunem itu, kalau saudara baca, dia bilang gini, kan engkau yang bernubuat, aku sudah gak minta anak lagi kok. Kalau engkau gak jalan ke rumahku, aku gak akan tinggalkan rumahku ini. Terpaksa Elisa turun tangan. Kadang-kadang Nabi juga harus turun tangan. Nah waktu mobil kemarin kena batu itu, gak bisa muncul, gak bisa keluar kan. Saya mau lihat batu, saya pas lihat begini saudara, baru begini lagi, batunya langsung terangkat. Kadang-kadang Nabi pun harus turun tangan. Lihat Elisa, waktu dia turun tangan, sampailah dia ke rumah perempuan Sunem ini. Gimana kalau letakkan anak itu? Di tempat engkau biasa tidur. Tempat yang dibikin oleh perempuan Sunem, tempat itu adalah tempat menyiapkan mujizat. Setuju katakan amin. Saudara, mujizat itu di sekitar kita. Tempat di mana engkau suka berdoa, di situ terjadi mujizat. Ketika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka perkara besar akan terjadi. Waktu kemudian Elisa naik, dia tutup semua pintu, dia tutup semua. Kamu turun di bawah, saya dan anak ini. Dia berdoa, kalau Nabi bangkit, anak itu nggak bangkit. Kemudian dia balikkan dirinya di atas anak tersebut. Mata bertemu mata, hidung bertemu hidung, badan bertemu badan. 3 kali dalam nama Yesus aku hembuskan napas kehidupan. 1 kali belum terjadi, 2 kali belum terjadi, ketiga kalinya anak itu bersih. Langsung dibuka pintu, kasih anak ini makan. Mujizat terjadi karena perempuan Sunem menyiapkan tempat untuk mujizat terjadi. Pemberianmu itu, engkau sudah menyiapkan tempat mujizat yang lebih besar akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mujizat ini bukan mujizat sembarangan, ini namanya mujizat kehidupan. Yang mati sekalipun, bisnismu mati, hubunganmu dengan mertuamu mati, hubunganmu dengan mantumu mati, hubungan suami istri mati, Tuhan bisa sanggup lakukan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Siapa walai memuji saat ini? Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin.
yang terakhir. Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak, apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Engkau tabur tenaga, engkau akan dikasih kesehatan. Engkau tabur uang, engkau tidak akan kekurangan. Taburlah yang baik. Saya pernah akan kasih kesaksian. Waktu saya pulang ke Bangka, kemudian saya sudah gak kerja lagi waktu itu. Uang saya pun pas-pasan, mama saya masih hidup. Uang saya cuma tinggal berapa ratus ribu lah kira-kira untuk beli ikan untuk papa saya, beli sayur lah kira-kira gitu. Kalau saya pulang saya pasti ke pasar orang tua saya. Tiba-tiba saya lagi ke warung mau beli rinso lah waktu itu untuk cuci pakaian pembantu. Tiba-tiba ada teman lama saya, dia lebih tua dari saya, orang Ambon. Sayangnya kalau semua keluarganya udah masuk Muslim, cuma dia yang masih yang jadi Kristen. Orang yang sudah ditinggalin istrinya. Saya bilang, kemana? Aduh, mau beli Indomie, udah 3 hari gak makan. Waduh, saya bilang dalam hati, ada-ada aja Tuhan, duit kurang lebih cuma 600 ribu di sini. Saya kasihlah uang 150 ribu dia, beli aja Indomie 1 bungkus, satu dus saya bilang. Ya cuma uangnya hari ini, saya mau beli ke pasar juga. Ya udah, makasih ya. Dia bilang, terima kasih ya. Saya nggak mikir macam-macam. Tiba-tiba pas dari saudara, ada orang telepon saya. Lagi di mana Pak? Di Bangka, kunjungan ke orang tua saya. Biasalah, cek papa mama saya. Pak, saya dikasih berkat. Sebenarnya nggak ngomong. Pak, saya dikasih berkat. Saya kasih cuma 150 ribu. Dikirim sama saya lumayan, nah saudara. Mau besarnya? Oh, sorry ya. Diganti ribuan kali loh saudara. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ya, asal jangan lemah hatimu, kuatkan hatimu. Daud itu ketika mau diangkat menjadi raja, 17 tahun dia tunggu janji Tuhan. Tahu yang terjadi? Coba lihat dalam 1 Samuel 30, dalam 1 Samuel 30, ya dikatakan begini, 1 Samuel 30. Satu Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat yang ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke ini dulu deh. Ayat yang ketiga. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita baca ya. 1 Samuel 30. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan juga ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menang. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca 2-3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud, apa saudara? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Coba lihat. Lalu dia berdoa, aku kejar enggak? Kata Tuhan, kejar. Lihat, kadangkala mujizat besar terjadi, tetap Tuhan izinkan masalah. Terakhir nih, ini ujian Daud nih. Anaknya ditawan, istrinya ditawan, sekutunya suami istrinya juga ditawan. Tetapi coba lihat ayat 6. Orang yang mendukung dia mulai ambil batu, mau melempari dia. Sakit gak hati Daud? Kalau saudara digituin, kira-kira apa yang saudara lakukan? Hah? Berdoa? Gayanya berdoa. Tapi Daud dicoba lihat.
kuatkan hati. Dia bilang, Tuhan, aku gak mau terprovokasi. Seringkali kita tuh terprovokasikan sama setan di pikiran kita. Ini orang udah gua bantu, masih mau menyerang gua juga kehilangan. Tapi Daud menguatkan hati. Coba lihat ayat 2 Samuel. Coba lihat 2 Samuel 1. Apa yang terjadi? Hitungan cuma 3 hari kemudian, orang yang melempari itu adalah orang yang sama mengangkat Daud menjadi raja. Coba baca 2 Samuel 1. Dikatakan setelah Saul mati, nah dia dengar berita Saul, tiba-tiba Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari. 2 hari lagi di Ziklag, hitungannya 2 sampai 3 hari loh saudara. Maka datanglah pada hari ketiga, berarti hari ketiga, dari tentara dari pihak Saul dengan mengoyakkan, terkoyak, pakai koyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyebat. Dia cuma ngomong gini, Saul sudah mati. Pasal 2, coba lihat pasal 2. Pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Dikatakan kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Israel yang tadi dirampas itu ya. Juga Daud membawa serta orang-orang yang mengiringi masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota Hebron. Ayat 4 sama-sama kita baca 2, 3. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi. Coba lihat, hitungannya cuma 3 hari. The last minute, the biggest revival, the biggest harvest terjadi kalau saudara memakan hati. Tetap diizinkan goncangan, tapi kalau saudara menguatkan hati, mujizat itu tetap terjadi. Saudara, kalau saudara memberi satu ayat saat ini, saya tutup dengan ini. Ya, saya tutup dengan ayat ini. Dalam Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Kemudian kita masuk ujian penyembahan. Saudara, siapkan hatimu, sukalah memberi. Engkau akan melihat kelimpahan, engkau akan melihat mujizat kehidupan, engkau akan melihat cara Tuhan bekerja luar biasa. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lain? Siapa yang punya utang? Gak usah angkat tangan. Gak usah angkat tangan. Gak usah langsung bilang saya. Gak usah. Gak usah ngomong pun sudah lihat, gua tahu. Saya juga berdoa supaya kalian punya hutang, kalian punya masalah, bebas dari semua persoalan. Katakan amin. Caranya begini, lakukan, kasih bantu orang lain. Menolong orang lain bukan sekedar uang ya, tapi kasih waktumu. Doain orang lain. Minimal kekuatan dirimu sendiri masing-masing. Kalau engkau menolong orang lain yang sedang berkesusahan, engkau sedang memberikan pinjaman kepada Tuhan. Tuhan suka berhutang tak? Tidak. Dia akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Seperti yang saya bilang, saya cuma kasih 150.000 ke teman saya ini. Saya kasih jelas saja uangnya ya. Tiba-tiba ada transfer saya 15 juta. Cuma 150.000. Dibalikan 150 juta. 150 juta lah nanti sedang. Saya berdua 150 juta bukan hanya juta tapi US dollar. Yang terakhir Timmy, yang terakhir Mazmur. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Dia Tuhan, dia yang berjanji, dia pasti menepati janji. Setialah kepada Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan, lakukan bagian saudara. Dia robek tingkap-tingkap langit, pintu yang berabad-abad terbuka. Tuhan sayang sama saudara dan Tuhan sayang sama kita. Mari kita bagi berdiri, kita akhiri kebaktian kita pagi hari ini. Ya, siapkan diri saudara untuk memberi itu. Saudara memang perlu merobek. Ya, untuk memberi itu perlu merobek. Robek hatimu, dan Tuhan tahu kemana saudara. Amsal 19 ayat 17 itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menginginkan di Tuhan yang akan membalas perbuatannya.
perempuan Sunem itu, saudara, gak punya anak, tapi dia tahu yang terbaik untuk nabinya. Di Alkitab juga kan ada perempuan janda Sarfat, betul kan? Dalam kitab Raja-Raja juga. Di dalam rumahnya tinggal ada apa, saudara? Janda Sarfat punya tepung sedikit dalam tempayan, minyak sedikit dalam kulit. Lalu Nabi Elia bilang apa? Hah? Keluarkan bikin doa. Siapkan Pak. Tuhan bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sudah. Tuhan bilang gini, dia cuma punya tepung sedikit minyak. Tapi Elia bilang gini, bikin dulu untuk saya. Elia itu nabi, mewakili Tuhan. Maliaki 3:10, berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan, maka dia akan robek tingkap-tingkap langit. Tiba-tiba dia bilang gini, perempuan itu, Nabi, kalau ini aku berikan kepadamu, habis itu saya nggak bisa bikin apa-apa lagi. Kami mati, anak saya mati. Kadang-kadang kan memberikan perpuluhan itu susah ya. Kadang-kadang pun berobek dengan iman yang kuat. Tapi Tuhan sangat tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu seorang janda ini. Lakukan dulu itu. Waktu perempuan ditahan, dia lakukan. Minyak dalam bulir-bulir tidak pernah habis. Tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Yang mau lihat mujizat Tuhan, ada pujian ini. Ku tak mau apapun juga sanggup datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Sanggup kembali ke surga. Katakan inilah yang ku punya. Hati saya hamba yang total dan setia padamu Bapa. Kemana untuk bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, memberi itu dengan sukacita, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hati dari dalam, menghormati Allah. Jika kau tahu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Dia tahu memberikan balas berlipat-lipat kali ganda. Ku tak mau apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga. Inilah
dan ajari kami anak-anak untuk merobek tingkap-tingkap langit, membuka pintu-pintu yang berabad-abad tertutup dan menjadi terbuka. Tuhan bilang kepada setiap kita masing-masing, terbuka terhadap saya sendiri. Mari berikan apa yang menjadi haknya Allah. Karena engkau sedang menghormati dia, karena engkau sedang mentaati dia, maka dia akan berubah keadaan saudara. Ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Ketika engkau memberi seperti perempuan Sunem itu, dia sedang menyiapkan pintu mujizat. Angkat kedua tangan. Biarlah hidupmu seperti perempuan Sunem. Dia menyiapkan tempat bagi karya Tuhan untuk melakukan mujizat. Bapa, berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami seperti perempuan Sunem itu, seperti perwira di Kaseria itu Tuhan, seperti Tabita atau Dorcas itu yang suka memberi dengan hati yang bersyukur. Maka engkau sudah membukakan tingkap-tingkap langit. Aku berdoa pintu-pintu yang berabad-abad tertutup untuk jemaat GBI yang berjumpa Mas hari ini, kami katakan kami robek, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terbukalah pintu-pintu baru, terbukalah mujizat Tuhan, terbukalah anugerahnya. Harta bangsa-bangsa, harta bangsa-bangsa, masuklah, 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 masuklah ke dalam. Terimalah mujizat, terimalah kesembuhan, terimalah kekuatan, terimalah anugerah. Tidak semua dikali kuasa doa terbuka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kekal, di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara, bagian saya sudah selesai. Kita lakukan bagian kita. Kita lihat Tuhan akan perkarakan masalah kita. Dia membela kita. Hari Selasa ini, di tempat ini, selama kita di Shining Glory Cempaka Mas, kita akan bikin malam pujian penyembahan. Amin. Jam 7:30. Tanggal 19 kan hari libur. Ya, jadi hari Selasa. Sama-sama katakan Selasa ini. Saya harus datang. Nikmati hadirat Tuhan. Ya, hari Selasa ini kita akan adakan doa malam pujian penyembahan, dan saya akan doa buat saudara semua. Tolong berkati saudara, berlipat-lipat kali ganda sampai keturunan ke-7. Keturunan ke-8. Haleluya, haleluya. Amin. Semua umat Tuhan di Indonesia akan mengalami breakthrough dalam nama Yesus. Amin. Sebentar kita akan memberi persembahan yang terbaik. Sambil memberi, kembali kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pada pagi hari ini, dan kami terima Tuhan dengan sukacita firman-Mu, dan biarlah itu berbuah dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk memberi dengan sukacita pada pagi hari ini, dan Engkau yang kuduskan pemberian setiap kami, suci kuduskan menjadi kemuliaan dan perluasan pekerjaan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Saya persilakan kepada para pelayan. You
Pujilah nama Tuhan. Saya persilakan kita dengarkan pengumuman. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah hari raya hari Minggu. Setiap hari Minggu jam 9 pagi hanya satu kali berada di tempat ini. GBI Syariah Cempaka Mas mengadakan malam pujian dan penyembahan hari Selasa ini 18 Juli 2023 jam 19.30 atau jam setengah 8 malam di tempat ini. Kami undang untuk seluruh jemaat dapat hadir. Datang ya. GBI Syariah akan mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini. Dan ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 14.30 disertai latihan tamborin. Setelah itu family Yud. Setelah ibadah raya hari ini ada latihan singer. Wajib hadir untuk semua singer. Demikian pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu Tuhan, yang telah datang kepada kami Tuhan, memberkati kami semua Tuhan dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami lebih baik memberi daripada menerima. Dan Kau mengajarkan kepada kami untuk kami dapat memberi dengan sukacita, karena dengan memberi itu akan mendatangkan berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Fernando Sinambela menjadikan rema dalam hati kami Tuhan, untuk kami lakukan dengan setia. Berkati hamba-Mu pula Tuhan, Pak Fernando Sinambela. Berkati keluarganya, Ibu Karen, Ibu Yuni dan anak Karen Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Setiap janji yang pernah mereka dengar daripada Engkau Tuhan akan segera digenapi Tuhan. Berkati pekerjaan tangannya, berkati pelayanan di tempat ini Tuhan, menjadi tauladan bagi kami jemaat GBI Cempaka Mas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pula atas imam-imam musik yang telah Kau kirim ke tempat ini, untuk singer, worship leader, para pemain musik Tuhan, imam-imam musikmu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan dimanapun mereka melayani pujian dan penyembahan Tuhan, sehingga menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan, menjadi tahta kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan, bangsa Indonesia. Sungguh kami rindu Tuhan melihat bangsa ini Tuhan boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan setiap lutut bertelut dan setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Curahkan hujan pertobatan Tuhan kepada bangsa dan negara kami Tuhan, dan curahkan kedamaian Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan atas pelayan-pelayan yang telah melayani di tempat ini. Engkau berkati kami semua Tuhan dengan satu hati, mulai dari gembala, wakil gembala, para diakon-diakonis Tuhan, semua yang terlibat Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat Tuhan. Kau pakai Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan untuk melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula untuk jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, mata-Mu sedang tertuju pada jemaat GBI Cempaka Mas tempat ini Tuhan. Engkau ingin Tuhan melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Dan kalau ada yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus kami yakin bahwa kami semua telah disembuhkan Tuhan. Kami menjadi sehat oleh karena bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Dan kalau ada kelemahan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, oleh kekuatan daripada Engkau Tuhan, Kau telah menguatkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pun selalu jemaat GBI Cempaka Mas ini Tuhan, dengan berkat yang melimpah Tuhan. Berkati dengan berkat bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Bangsa berkat dari seberang lautan, semuanya akan datang ke hari baru Tuhan, akan datang ke GBI Cempaka Mas Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri doa kami akan mengucapkan
Doa yang diajarkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah semua yang terbaik, semua yang sempurna yang dijanjikan oleh Bapa. Dan kekuatan Roh Kudus yang memimpin menuntun saudara dan saya sampai sang pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di aura berbaik. Yang berbahagia dan percaya sama-sama katakan amin. Thank you.